kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Assalamualaikum. Perkenalkan semuanya, nama saya Devitri. Saya Diastri. Saya Nadia. Saya Putri Nafita. Saya Miftah Aulia. Kami dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2021. Hari ini kami akan melakukan wawancara ke PT Bukaka Teknik Utama. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekspor impor, Ikutin kami terus ya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Halo, hari ini kita akan ke PT Bukaka Teknik Utama. Perjalanannya sekitar 30 menit. Ikutin kita terus ya. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk melakukan wawancara pada hari ini di PT Bukaka. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia, jurusan S1 Manajemen, dengan teman saya juga, Novita, Devitri, dan Nadia Izati. Di sini kami ingin melakukan wawancara bagian ekspor impor. Untuk pertanyaan pertama, silakan Devitri. Di PT Bukaka ini kebetulan Bapak di bagian apa ya Pak? Baik, untuk tadi Fitri ya? Iya. Untuk PT Bukaka Teknik Utama sendiri, kita bergerak itu di bidang FPC, jadi engineering, procurement dan construction, yang bidang usahanya meliputi bangunan serta struktur besi baja berat. Itu kalau dicontohkan termasuk ke tower transmisi PLN, tower telekomunikasi, kemudian ada jembatan juga, jembatan besi, girder box seperti di Japek. Juga banyak unit-unit lainnya yang termasuk di dalamnya seperti garda rata di bandara, kemudian oil and gas equipment, dan lainnya yang nggak bisa disebutin di sini sih sebenarnya. Nah, untuk proses ekspor impornya sendiri itu termasuk ke dalam departemen procurement dari unit usaha di sini. Nah, di sini sebagai representatif dari departemen Steel Tower ya, memberikan informasi yang mungkin diperlukan oleh adik-adik mahasiswa ini terkait referensi bagaimana sih proses alur ekspor impor yang terjadi di perusahaan khususnya PT Bukaka Teknik Utama. Selanjutnya di kegiatan di sini itu hanya impor saja atau ekspor juga ya Pak? Kita ada dua-duanya, kita ekspor juga impor. Namun untuk unit usaha Steel Tower sendiri kita memang tidak banyak aktivitas ekspor ya, tapi ada satu contoh yang bisa saya berikan nanti juga saya sampaikan di sini. Selanjutnya bisa dijelaskan Bapak alur proses dari kegiatan impor dan ekspornya
di PT Bukaka ini dari awal sampai akhir? Oke, kalau alur proses sendiri memang cukup panjang ya. Makanya ini juga di layar di belakang saya juga saya sampaikan, saya tampilkan mungkin untuk flowchart pembantu untuk kita memahami. Dari video mungkin tidak terlihat ya. Saya bantu jelaskan aja mungkin. Jadi kalau untuk proses impor sendiri itu pasti dimulai dengan adanya kebutuhan barang, ya kan? Nah, dari adanya kebutuhan barang itu kita melakukan proses pemesanan atau order. Nah, di proses pemesanan barang order ini kita melakukan pencarian supplier dan melakukan negosiasi koresponden sampai terbitnya purchase order ataupun sales contract. Purchase order atau sales contract itu yang menjadi dasar untuk pembelian barang. Karena ini barangnya dari luar negeri, makanya disebut proses impor. Artinya pemasukan barang dari luar negeri ke daerah kalian atau ke dalam negeri. Nah, tentunya di PO ini harus mencantumkan sales contract termasuk dari payment term, kemudian dari term, kemudian incotermnya seperti apa. Kalau mungkin di pertanyaan kemarin ada contoh incoterm yang kami gunakan, nah itu ada di PO atau sales contract tersebut, itu didasarkan. Kemudian dari penerbitan PO atau kontrak itu pastinya kita melibatkan pihak kedua, yaitu pihak bank. Bank sendiri itu ada bank penerbit dan bank koresponden. Artinya bank penerbit itu yang bekerja sama dengan PT Bukaka, kemudian bank koresponden yang bekerja sama dengan penjual atau eksporter atau seller dari negara asal ya. Untuk case study di sini saya ambil kita melakukan proses impor steel pole merek dari perusahaan P untuk proyek pembangunan tower transmisi. Nah, itu kita melakukan proses impor dari China. Jadi bank yang bekerja sama dengan PT Bukaka melakukan koresponden dan kerjasama dengan bank perusahaan P di China untuk selanjutnya diisu atau diterbitkan LC. Nah, proses LC ini cukup panjang, tapi intinya kebutuhan pemenuhan LC, kemudian shipping dokumen itu kita cantumkan semua di dalam LC tersebut agar dipastikan barang itu atau LC tersebut bisa dicairkan setelah barangnya sampai ke dalam negeri atau setelah selesai proses pengiriman barang dan kita verifikasi barulah LC itu bisa dicairkan. Nah, di sini udah ada dua pihak ya, jadi buyer seller PT Bukaka dan PTV, kemudian bank juga, bank yang bekerja sama dengan Bukaka, buyer, dan bank yang bekerja sama dengan seller. Kemudian di sini Bukaka menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa forwarding. Nah, jasa forwarding ini mewakili PPJK dan EMKJ untuk melakukan proses impor barang. Dari proses LC tersebut dilanjutkan dengan pemenuhan barang atau produksi oleh supplier, oleh seller ya dari negara asal. Setelah proses pemenuhan barang itu terpenuhi, produksi selesai, barang siap dikirim, itu ada koordinasi lebih lanjut untuk kelengkapan bea cukai. Oh iya, dokumen juga ya. Dokumen benar. Tapi kepanjangannya apa? Itu untuk bea cukainya. Itu dari bea cukai. Setelah kita bayar pajak, kemudian forwarder bayar biaya pelayaran seperti itu, clearing dan lain-lain ke pelayaran, dua bukti pembayaran tersebut bisa dibayarkan atau namanya transfer data PIB EDI ke bea cukai untuk penerbitan SPPB. SPP-nya nanti digunakan untuk proses pengiriman, Untuk mengeluarkan barang. untuk pengeluaran barang dari pelabuhan tadi. Iya, iya. Oh, SPPB. kepanjangannya. Kepanjangannya itu surat perintah pengeluaran barang aja sih. Oh, kasih Pak. Jadi itu proses setelah pembayaran billing, kemudian setelah pembayaran atau tanggung jawab lain yang perlu dibayarkan ke pelayaran, muncul surat perintah pengeluaran barang. Baru barang itu bisa keluar dari pelayaran atau masuk ke wilayah pabean. Kenapa sih dari tadi ada bahasa pabean terus? Karena itu bahasa yang digunakan untuk membedakan wilayah yang sudah masuk ke bahasanya dalam negeri ya, dan yang belum. Begitu melintasi masuk ke wilayah pabean, maka perlu dibayarkan pajak-pajak tersebut. Nah, setelah keluar SPPB, surat perintah pengeluaran barang, artinya sudah selesai tanggung jawab, barang bisa kita ambil. Untuk
di Bukaka sendiri biasanya kita pakai proses tracking juga. Jadi dari jasa forwarder sekalian untuk proses impor, kemudian tracking yang dikirim, itu ada koordinasi lebih lanjut untuk kelengkapan shipping dokumen. Shipping dokumen dalam hal ini adalah dokumen utama yang diperlukan untuk proses impor. Nah, mungkin kalau dari teman-teman dari dunia insani juga udah banyak pelajaran ya, apa itu dokumen utama yang dibutuhkan, dokumen pendukung, dokumen tambahan. Sekilas saja, jadi dokumen utama itu termasuk dari invoice, packing list, kemudian asuransi, kemudian ada tambahannya untuk dokumen COO, sertifikat keterangan asal dan negara tujuan, dan lain sebagainya. Nah, dokumen itu ya mungkin ini saya tambahkan sedikit ya, mungkin yang biasanya tidak ada di flowchart ada di belakang saya. Jadi dokumen itu biasanya akan dikoordinasikan kepada buyer dan kepada bank koresponden sebelumnya. Kenapa kepada buyer? Karena kita untuk meminimalisir adanya kesalahan data ataupun kesalahan input yang nanti berefek kepada proses impor di negara tujuan. Itu. Kenapa? Karena biasanya negara tujuan itu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Contohnya untuk PT Bukaka sendiri, kita kalau misalnya di BL ataupun mungkin di data pemenuhan packing list itu ada kesalahan nama konsaini, nah itu bisa juga berakibat masalah. Masalahnya mungkin tidak besar, tapi yang sebelumnya mungkin proses impor dari jalur hijau masuk ke jalur merah, perlu ada inspeksi. Nah itu lebih lama lagi proses impor dan adanya tambahan biaya storage mungkin di pelayaran dan sebagainya. Makanya untuk pemenuhan LC tersebut yang mencantumkan shipping dokumen, draftnya dikirimkan dari seller ke buyer, dari eksporter ke importer, dari PTP ke PT Bukaka. Setelah kita verifikasi oke, dokumen ini akan dipresentasikan dari PTP ke bank yang bekerja sama dengan PTP tersebut, bank koresponden. Hasil dokumen yang dipresentasi kemudian dikirimkan ke bank yang bekerja sama dengan PT Bukaka, yaitu bank penerbit ya, penerbit LC-nya. Nah, itu inline atau paralel prosesnya. Penerbitan dokumen LC dengan shipment itu paralel. Karena pastinya di LC itu kita cantumkan bahwa supplier harus melampirkan dokumen shipment. Dokumen shipment yang meliputi detail itu harus dilampirkan untuk menjadi bukti bahwa barang sedang dalam perjalanan, ataupun sebagai kartu transaksi bahwa barang memang sudah ada jadwal pengirim. Dari negara mana aja Pak? Atau cuma Cina doang? Untuk Bukaka sendiri banyak ya. Kalau saya ambil contoh dari unit usaha tower, kita ada dari Cina, Thailand, Amerika, kemudian Swiss. Iya. Kalau untuk Bapak tahu kan ini kan kayak dari negara supplier itu Bapak biasanya nyari infonya dari siapa? Kita pasti ada kerjasama ya, karena kan memang untuk bidang atau lingkup usaha bisnis yang kita kerjakan, terutama di transmission line, itu sudah ada supplier-suppliernya di berbagai belahan dunia. Kadang mungkin kita bisa dapat dari pameran teknologi contohnya, atau mungkin ada juga dari perusahaan yang terdaftar di PLN atau di customer yang terdaftar, itu kan bisa juga. Atau mungkin memang perusahaan-perusahaan tersebut mewakili bidang jasa yang diperlukan di negaranya. Contoh, kalau misalnya kita tanya siapa sih pabrikan tower transmisi yang terbesar di Indonesia, salah satunya mungkin ada penyebutan PT Bukaka. Gitu. Kalau misalnya dari luar negeri tanya seperti itu, mungkin Bukaka tersebut. Nah, sama kayak misalnya kita juga cari untuk contoh barang yang kita beli itu kan ada tower transmisi, ada juga barang elektromekaniknya. Nah, kalau kita tanya pabrikan insulator dari Eropa, dari Swiss, oh mungkin perusahaan P atau perusahaan K. Ada nggak sih Bang kayak perusahaan yang kerjasama yang menawarkan diri ke PT Bukaka itu? Ada pastinya. Jadi kayak mengirim surat atau seperti apa? Banyak ya, tapi kita biasanya itu langsung ada presentasi langsung di sini. Nah, jadi kayak mereka cek dulu terus kayak ngasih tahu apa aja yang mereka Iya. punya dan akan dijual. Iya. Atau
kebalikannya kita visit manufaktur ke workshop mereka di Jakarta Asap. Ya udah Pak, baik. Terus selanjutnya, apakah selama ini ada permasalahan yang terjadi selama proses impor dan ekspor yang ada di PT Bukalapak? Kalau ada, kira-kira bagaimana penanganan perusahaan atas masalah? Kalau dalam proses impor, mungkin kendala yang dimaksud kendala pada di Bukalapak sendiri biasanya kita pakai proses tracking juga. Jadi dari jasa forwarder sekalian untuk proses impor, kemudian tracking hingga barang itu sampai di delivery atau tujuan akhir yang diperlukan dari PT Bukalapak. Dari situ hanya tersisa pengembalian kontainer dan verifikasi barang aja. Jadi kalau misalnya barang oke, kalau misalnya enggak, kita menghubungi seller atau eksporter dari negara. Panjang ya? Nggak bakal bisa di input semua, jadi perlunya flowchart itu seperti itu sih sebenarnya. Tapi ini nggak saya jelasin di video ya, karena ini untuk perjelas saja. Kalau proses trackingnya itu kan biasanya ada web gitu Pak. Tracking atau tracking? Tracking ya, Tracking shipment atau tracking pengiriman barang dari transportasi lokal. untuk melacak itunya keberadaan barang itu di Kapal. Ya. Oke, kalau kapal biasa kita bahasanya tracking shipment nih. Tracking shipment vessel kita biasanya pakai ke web standar di My Vessel Tracking, pakai kode PIB atau kode kontainer. Nanti saya kasih contoh juga deh untuk ini tampilannya. Itu proses ekspor impornya dari negara mana aja Pak? Atau cuma Cina doang? Untuk Bukalapak sendiri banyak ya. Kalau saya ambil contoh dari unit usaha tower, kita ada dari Cina, Thailand, Amerika, kemudian Swiss. Di laut misalnya harusnya datang di bulan Januari, ternyata Januari akhir belum datang. Nah itu yang bertanggung jawab keterlambatan itu adalah pihak eksporter. Makanya kita menghubungi eksporter untuk selanjutnya eksporter mungkin melakukan permintaan percepatan ke pelayaran atau kemudian tadi terkait ketidaksesuaian data itu diminimalisir dengan adanya korespondensi dan koordinasi khusus untuk shipping dokumen tadi. Jadi sebelum mereka melakukan presentasi dokumen ke bank itu juga dikomunikasikan ke buyer. Ini dokumen yang akan kita sampaikan seperti ini, draftnya contohnya, draftnya seperti ini. Oh dari buyer mungkin nanti ada beberapa masukan, contohnya HS code harus dilanjutkan, itu kan penting. Kemudian untuk detail pada packing list, berat kontainer yang digunakan, kemudian pelabuhan asal tujuan, dan mungkin satu yang biasanya terlewat data consignee. Data consignee itu penerima barang, contohnya PT Bukalapak, ternyata alamatnya salah, nah itu kadang bisa dijadikan alasan untuk pemeriksaan lebih lanjut di pelayanan. Itu kan kendala. Nah, penanganannya dilakukan peminimalisasian itu dengan adanya screening di awal, supaya shipping dokumennya jangan sampai salah. Itu 3 berarti ya. Sama yang terakhir kan tadi terkait komoditas batas, ya. Itu diterbitkannya atau pengurusan perizinan impor khusus, laporan surveyor itu diperlukan. Nanti PI atau perizinan impor dan laporan surveyor itu masuk ke dalam dokumen pendukung untuk proses custom. Karena juga ada masalah kalau barangnya tuh benar-benar sampai nggak bisa dimasukin ke negara itu. Karena ada permasalahan yang mungkin masalahnya itu nggak selesai. Iya, ada. Artinya kalau yang sampai seperti itu biasanya bermasalahnya di komoditas dan regulasi pemerintah. Kasusnya udah lama sih, jadi terkait impor juga besi baja. Nah, kebetulan saat itu ada perubahan regulasi dari pemerintah yang signifikan, dan perubahan itu terjadi saat barang sudah sampai di Indonesia tapi belum diproses custom. Jadi barang sudah di Indonesia, ternyata regulasi berubah, harus ada perubahan tambahan dokumen yang perlu disiapkan. Nah itu kan perlu waktu ya. Akibatnya adanya penumpukan di pelabuhan. Penumpukan itu berakibat kepada tingginya biaya demurrage.
Demurrage itu biaya yang timbul dari pelayaran untuk ada proses dari pengiriman barang sampai masuk barang. Oke, kalau di situ berarti banyaknya kendala itu terkait delay shipment, pengiriman yang terlambat mungkin masuk. Kemudian kesalahan data itu juga bisa. Kesalahan data pada shipping dokumen ataupun barang pengiriman barang. Kemudian ketidaklengkapan barang juga masuk. Di verifikasi barang juga terkait komoditas barang tersebut. Karena komoditas itu kan punya masing-masing standar ya. Untuk barangnya sendiri itu apakah dia ada regulasi khusus dari pemerintah. Kita ambil contoh mungkin untuk Indonesia ada namanya barang-barang yang terkena lartas ya. Lartas itu artinya barang yang secara diregulasikan oleh pemerintah untuk diperlukan adanya dokumen tambahan agar barang itu bisa dibeli dari luar, diimpor. Contohnya mungkin contoh yang tadi saya sampaikan, steel ball dari perusahaan PEC dari Cina. Nah itu kan dasarnya barangnya itu besi baja. Besi baja itu regulasi pemerintah itu tidak boleh diimpor, tapi boleh diimpor dengan adanya tambahan surat perizinan khusus atau perizinan impor dan laporan surveyor. Perizinan impor untuk komoditas yang lartas, kemudian laporan surveyor untuk inspeksi barang, keaslian kebenaran barang dan negara tujuan. Kemudian apa lagi ya? Mungkin contohnya itu dulu nih. Berarti kan tadi terkait adanya ya. Perizinan untuk barang. Oke, kalau yang sebelum itu kan ada beberapa kendala tadi. Shipment, kesalahan data, ketidaklengkapan barang. Oke. Ya, pertama untuk yang delay shipment keterlambatan pengiriman ya. Nah, itu mau nggak mau kita harus diintensifkan komunikasinya sih. Komunikasi pertama dengan pihak penerbit atau pihak pengirim, eksporter atau seller itu bertanggung jawab untuk pengiriman barang sampai dia tiba di negara tujuan. Karena input yang kita biasa pakai itu CIF. CIF itu artinya skop pengiriman barang itu menjadi tanggung jawab dari seller atau dari eksporter di negara tujuan. Artinya kalau misalnya di laut, misalnya harusnya datang di bulan Januari, ternyata Januari akhir belum datang. Dokumen shipment yang meliputi detail itu harus dilampirkan untuk menjadi bukti bahwa barang sedang dalam perjalanan ataupun sebagai kartu transaksi bahwa barang memang sudah ada jadwal pengiriman. Nah, shipment berjalan, dokumen pun masuk atau dikirimkan ke bank penerbit. Dari proses itu nanti masuk ke proses custom clearance untuk impor. Nah, custom clearance impor itu di sini PT Bukaka biasanya kita bekerja sama dengan jasa forwarder. Jadi proses langsung ke pelabuhan, kemudian ke bea cukai, kemudian ke depot storage dan lainnya itu diproses atau diwakili oleh forwarder tersebut. Poin utama untuk impor pertama dari dokumen shipping dokumennya ya, dokumen shipping dokumen itu yang diterima harus lengkap. Kemudian jadwal kedatangan barang itu sudah harus jelas. Artinya untuk vessel atau schedule shipment itu sudah ada estimasi time arrival-nya. Kemudian sebelum masuk itu akan muncul notice of arrival (NOK). Dari situ baru bisa diproses manifest atau BC1. BC1 yaitu untuk deklarasi barang sebagai barang niaga yang masuk ke wilayah pembelian. Dari situ tim forwarder akan melakukan proses impor. Tentunya didukung dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat kuasa kalian yang menyebutkan bahwa forwarder tersebut mewakili PT Bukaka. Kemudian surat jaminan penarikan barang, surat jaminan peminjaman kontainer dan lainnya yang bisa nanti dilihat di contoh dokumen-dokumen ini ya. Nah, dari situ ada yang namanya proses pembayaran pajak impor. Jadi setiap barang masuk ke wilayah pabean atau ke dalam negeri itu ada dia masuk pembayaran PPN dan PPH. Nah, 3 hal itu masuk ke dalam kategori pajak dalam negeri atau pajak dalam rangka impor PDRI. Nah,
Nah, itu dibayarkan oleh PT Bukaka. Kemudian bukti pembayaran tersebut digunakan oleh forwarder sebagai dokumen lampiran bahwa proses pembayaran pajak sudah dilakukan, dan itu selanjutnya akan diproses oleh forwarder untuk menerbitkan SPPB. SPPB itu apa, ada yang tahu? SPPB itu yang diterbitkan oleh pelayaran sama bea cukai. Oh iya, dokumen juga ya. Dokumen benar. Tapi kepanjangannya apa? Itu untuk bea cukainya. Biaya timbul dari pelayaran untuk biaya storage lah, biaya penanganan penumpukan kontainer di pelabuhan. Ya, Pak, kalau boleh tahu barang-barang apa aja sih yang diimpor dari perusahaan ini keluar atau ekspor ke perusahaan? Case tadi yang saya ambil itu tadi yang pertama untuk steel ball, tower transmisi ya, kemudian barang elektromekanik, jadi insulator, heating, itu kita impor. Untuk kebutuhan komoditas keperluan workshop juga kita impor, seperti spare part, mesin, kita juga ada impor besi baja juga, dan ekspor besi baja ini. Untuk proses pengiriman Pak, biasanya kan menggunakan LC Iya. atau sales contract. Perusahaan ini menggunakan sales contract apa tidak, dan jenisnya itu apa ya Pak? Kalau sales kontrak sendiri, di sini masuknya kita ke PO aja ya. Jadi purchase order yang dipakai, tapi itu berhubungan dengan pemakaian LC pada payment termnya. Jadi payment termnya itu kasih contoh aja ya, ini nanti buat dilihat juga. Jadi ini kan contoh PO purchase order dari PT Bukaka. Kemudian tertujunya atau seller dari eksporternya itu dari PFV di sini. Nah, pastinya kita ada payment term di sini, seperti mungkin untuk progres menggunakan LC Advise, kemudian progres 80% atau pelunasan itu LC 60 days. Nah, kalau untuk sales kontraknya sendiri itu ini purchase order. Untuk LC sendiri masuk ke dalam data payment term. Pada proses pengiriman kan biasanya kan butuh transportasi. Nah, untuk sarana yang digunakan bill of lading itu perusahaan menggunakannya jenis apa? Bill of lading. Iya. Bill of lading biasanya liner. Liner. Iya. Itu keuntungannya apa? Kenapa keuntungan dan pakai itu bill of lading? Bill of lading itu hanya jenis ini ya, jenis nota pengiriman sebenarnya. Kalau keuntungannya apa ya? Untuk memastikan barang aja gitu. Mungkin pertanyaannya yang kurang tepat ya. Jasa freight mungkin. Jadi freight itu kan ada beberapa jenis beberapa jenis freight atau pengiriman. Nah, freight itu ada yang menggunakan kontainer, ada yang menggunakan kapal apa bahasanya ya, kapal pas, atau mungkin untuk komoditas yang kapal kontainer. Nah, kalau bill of lading sendiri itu perbedaan nota pengiriman aja. Jadi pengiriman, kalau liner itu dia sudah mencantumkan segala macam informasi dari pengiriman sampai ke negara tujuan. Jadi kalau misalnya ada perpindahan kapal misalnya di pertengahan transshipment, nah itu udah dicantumkan ke data ini, ke bill of lading liner. Sementara kalau untuk yang lainnya mungkin ada bill of lading yang jenis combine atau mungkin yang lainnya, itu hanya mencakup contohnya pengiriman barang dari Cina sampai ke Singapura. Nah itu contohnya bill of lading apa ya, saya juga lupa. Ada jenis bill of lading tersendiri yang itu si notanya itu dipegang oleh pelayaran di internal pelayaran, itu digunakan untuk proses pemindahan barang dari kapal yang ke Singapura, kemudian kapal yang ke Singapura ke Indonesia. Nah itu jenis bill of lading apa. Kemudian dari Singapura ke Indonesia bill of lading apa lagi, itu kan jenisnya, apa namanya. Kalau liner itu artinya yang mencantumkan semua informasi dari negara asal Cina sampai ke negara tujuan Indonesia. Pertama Cina ke Singapura pakai kapal ini, terus Singapura ke Indonesia pakai kapal ini, semuanya udah ada di bill of lading tadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan transportasi medium. Iya. Bisa kapal, selain kapal ada? Pesawat bisa. Pesawat kalau jalur darat ada?
jalur darat tergantung kebutuhan ya. Karena kan kalau misalnya jalur darat ya jalur darat. Paling kan sama Malaysia terus sama Iya. Timor Leste itu mungkin nggak ada kerjasama. Sementara belum. Kalau untuk apa namanya jalur darat seperti itu sendiri belum ada ya. Kalaupun ada, biasanya kita masuk ke apa namanya ke bulk order ke jasa forwarding. Biasanya kalau untuk kapal itu ada nggak jenis apa? Maksudnya kapalnya itu dari perusahaan yang mana gitu kan? Mereka punya perusahaan-perusahaan gitu. Ada nggak yang ada kerjasama gitu? Pelayanan dimudahkan gitu. Kalau kerjasama khusus nggak ada. Ya. Kalau case by case mungkin kita pakai untuk yang yang untuk contoh case tadi steel pole ini kita pakai itu yang Ming ya, yang Ming sama JPL itu nama pelayaran atau event yang dipakai. Kalau pelabuhan yang paling itu berarti nanti dari pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau dari pelabuhan lain nggak ada. Tergantung kebutuhan state. Tergantung kebutuhan state. Kalau untuk unit usaha steel tower sendiri, kita itu kan pengiriman barangnya itu ke site-site yang biasanya tidak terjamah ya. Karena untuk pengadaan listrik ke daerah yang belum terlalu listrik biasa seperti itu. Nah, kalau untuk proyek-proyek lain seperti di Kalimantan, kemudian di Surabaya, itu tujuan akhir pelabuhannya ke pelabuhan terdekat. Contoh untuk yang Surabaya berarti Tanjung Perak kan? Atau mungkin di Kalimantan berarti pelabuhan lainnya yang dekat situ. Kan tadi di awal dari alur proses Bapak jelasin ada jasa ketiga untuk pengiriman kapal itu. Keuntungan Bapak menggunakan itu. Jasa ketiga yang dimaksud mungkin untuk jasa forwarding, pengurusan custom clearance, handling custom clearance dan tracking. Tentunya karena untuk mempermudah proses dan efisiensi waktu. Karena juga kita tahu pasti untuk bagian yang memang apa namanya spesialis untuk hal itu pasti juga punya cara-cara tersendiri untuk mempercepat proses custom, kemudian juga efisiensi waktu untuk karyawan dan cost reducing juga sih. Karena kita kan pertimbangannya pasti ada juga terkait pertimbangan biaya ya. Nah, kalau untuk barang yang kita impor itu biayanya mungkin miliaran, sedangkan jasa forwarding atau jasa handling custom clearance itu hanya jutaan, artinya itu kan tidak akan menjadi masalah asal itu bisa memperlancar proses custom clearance. Itu kan semua dilakukan yang penting tetap berdasarkan regulasi pemerintah. Cuman proses di lapangan aja yang mungkin kita atau jasa forwarder ini lebih fluid lah, lebih lancar. Tapi pernah nggak Pak langsung gitu tanpa ada? Pernah. Banyak juga ya, cuma mungkin kalau untuk case tadi kita ke Cina juga pernah. Jadi tanpa jasa forwarding kita melakukan proses sendiri ke bea cukai, ke depo pengiriman, ke pelayaran. Itu. Perbedaannya di waktu prosesnya aja sih. Waktu proses itu kan sebenarnya ditentukan dari demurrage yang kita punya ini. Demurrage itu apa bahasanya? Demurrage itu lama storage bisa disimpan di pelayaran. Contoh kita dapat demurrage 7 hari atau demurrage 14 hari misalnya. Nah, berarti kita punya waktu untuk custom 7 hari sampai demurrage habis. Kalau demurrage habis, kita perlu nambah biaya untuk demurrage. 7 hari itu sebenarnya kan waktu yang panjang buat proses custom. Kalau kita proses sendiri mungkin 3 hari. Kalau diproses melalui jasa forwarding yang memang sudah ada kerjasama dengan pelayaran, sudah apa namanya sehari-hari yang mengerjakan proses custom dengan bea cukai, mungkin 1-2 hari. Tadi kan Bapak udah sempat menyinggung tentang enforcement ya Pak. Untuk kegiatan impor yang ada di perusahaan Bapak lagi, kira-kira importer Bapak yang sering digunakan, lalu kalau boleh tahu alasan perusahaan ini mengambil impor tersebut apa? CIF dan door to door.
Eh, Lalu itu importer tadi memberi keuntungan apa saja bagi perusahaan Bapak? Sebenarnya kalau untuk pengiriman barang itu pasti lebih diprioritaskan untuk pengiriman door to door. Artinya bahasanya itu pengiriman yang pajaknya sudah dibayarkan atau skop tanggung jawab pengiriman itu jatuh ke supplier sampai barang tiba di lokasi pengiriman akhir atau sampai di perusahaan negara tujuan gitu ya. Nah, keuntungan dari door to door pastinya kita tidak perlu melakukan proses custom sendiri atau mungkin pembayaran pajak juga dilakukan oleh penjual atau seorang eksportir atau yang lainnya. Nah, kalau untuk CIF sendiri itu biasanya mengurangi kesulitan kita untuk proses pemesanan kapal dan freight. Jadi kalau CIF itu kan pendekan dari cost, insurance, freight. Jadi skop dari eksporter sudah meliputi sampai kapal tiba di negara tujuan. Dari situ baru dilanjut proses custom importnya dilakukan oleh buyer. Kalau door to door atau bahasanya apa ya, saya lupa. Door to door itu barang sampai di lokasi tujuan akhir. Contohnya untuk pemakaian mungkin DHL, FedEx itu pasti door to door ya. Nanti ada perbedaannya sendiri sih, cuman itu terkait kemudahan aja untuk door to door. Karena tadi kembali ya, kalau untuk cost sendiri pastinya kita akan mempertimbangkan balik ke biaya atau harga barang dan harga total. Kalau misalnya mungkin biaya freight door dan CIF tidak mempengaruhi harga barang atau mungkin harga di bawah 0,01%, pasti kita pilih mana yang paling mudah dilakukan. Lalu untuk keseluruhan kegiatan impor ini kan pasti membutuhkan beberapa dokumen ya Pak. Biasanya itu membutuhkan dokumen apa saja ya untuk perusahaan kapal itu? Dokumen untuk, maksudnya dokumen untuk proses customnya. Ya. Kalau customnya tadi ya balik ke dokumen utama, pendukung dan lainnya. Dokumen utama pasti ada invoice, packing list, kemudian BL, asuransi itu udah pasti. Terus bisa juga ditambahkan dokumen lainnya seperti SKA atau surat keterangan asal, COO lah biasanya, Certificate of Origin, sertifikat manufaktur, kemudian ada juga katalog mungkin tambahannya. Nah itu perbedaannya di pengaruhnya terhadap proses impor. Contoh dari Cina itu dengan Indonesia atau dengan ASEAN itu kan ada free trade agreement. Nah, artinya barang yang masuk dari Cina itu dia masuknya itu 0%. 0% itu dibuktikan dengan adanya COO atau Certificate of Origin. Buat bukti bahwa barang itu memang dari Cina, ya udah dia masuknya sebenarnya jadi 0%. Nah, itu kan pengaruhnya. Makanya butuhnya dokumen pendukung seperti itu. Kemudian dokumen lainnya mungkin yang tadi saya sebutkan, case tadi yang saya kasih ini kan kita impor steel pole atau besi baja yang termasuk ke dalam komoditi lantas. Nah, makanya diperlukan dokumen tambahan seperti perizinan impor untuk besi baja sama laporan surveyor. Jadi kalau misalnya dokumen apa aja itu dokumen. Kalau dalam pengurusan dokumen itu kan bisa ke pemerintah atau ke seller dan bayar yang lain, itu pernah ada masalah nggak dari dokumen itu? Masalahnya relatif sebenarnya. Pertama untuk komoditi lantas, kenapa sih dilarang pembeliannya dari luar negeri? Ya karena pemerintah mendukung Indonesia bisa melakukan produksi sendiri. Nah, tapi dalam kasus bila di lokal itu tidak ada perusahaan yang memproduksi barang tersebut, ya kita diperbolehkan untuk melakukan impor. Contoh besi baja tadi, besi baja di lokal pasti sudah ada. Tapi untuk produk jadi, dalam hal ini steel pole, spesifikasi yang diperlukan itu belum bisa diproduksi dari perusahaan lokal. Makanya kita menggunakan persetujuan impor khusus. Persetujuan impor khususnya pun itu melalui proses verifikasi dulu ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Kadang juga kita diminta presentasi kenapa sih barang ini harus diimpor gitu. Yang memproduksi barang tersebut, ya kita diperbolehkan untuk melakukan impor. Contoh besi baja tadi, besi baja di lokal pasti sudah ada.
Tapi untuk produk jadi dalam hal ini steel ball, spesifikasi yang diperlukan itu belum bisa diproduksi dari perusahaan lokal. Makanya kita mengajukan persetujuan impor khusus. Persetujuan impor khususnya pun itu melalui proses verifikasi dulu ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Kadang juga kita diminta presentasi kenapa sih barang ini harus diimpor gitu. Kalau misalnya itu kita melakukan presentasi ke perindustrian, kita sampaikan spesifikasi lengkap, data pendukung dari perusahaan lokal yang juga bisa memproduksi, dan akhirnya bisa diterbitkan. Kalau kendalanya itu mungkin kadang dari perdagangan atau perindustrian mungkin ada beberapa catatan seperti ini harusnya bisa nih di perusahaan A. Kita terus lebih lanjut rata-rata nggak bisa kita presentasi. Nah seperti itu sih kendalanya, relatif ya. Jadi kalau misalnya pada akhirnya memang tidak bisa diimpor, pasti karena di lokal sebenarnya ada yang bisa produksi. Tapi dari pemerintah juga kan jangan diberi saran perusahaan yang harus bisa dikerjakan gitu. Ya, kalau dulu mungkin agak manual ya. Tapi kalau sekarang itu di platform dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian itu tuh ada Inatrade sama Sinas. Itu biasanya mereka udah mencantumkan untuk komoditi-komoditi khusus itu sudah ada list list referensi perusahaan yang mungkin bisa melakukan produksi atau bisa supply dari lokal. Sekarang setahu saya udah ada. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami diizinkan untuk wawancara di PT Bukaka ini. Alhamdulillah pengetahuan kami sekarang sudah bertambah tentang mengenai ekspor impor. Semoga lain waktu bisa kesini lagi silaturahmi. Mohon maaf atas kesalahan jika ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak. Terus sikap kami yang kurang berkenan juga. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, gak ada masalah Pak tadi. Mudah-mudahan menambah ilmu juga buat rekan-rekan sekalian ya. Jadi aja. Untuk kita, kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.